ke saya aja. Ntar saya panggil kamu Teteh. Oh enggak, mending gak usah. Bisa gatel-gatel badan Titin dengernya. Jutek banget sih si Titin. Katanya minta panggil Teteh. Giliran balik panggil AA ke aku, gak mau. Maunya apa sih, Tin? Emang si Titin mau manggil AA ke siapa? Masa iya kok? Polisi, Om. Terus apa motif pelakunya? Penculik itu minta uang tebusan. Kalau gue cerita semuanya, gue takut Om Irwandi shock dan kondisi jantungnya makin parah. Iya, Om. Penculik itu minta tebusan. Dia minta uang tebusan, Mbak. Harusnya dia tahu kondisinya Dias kan? Ibu Dahlia bukan orang kaya. Ya mungkin penculik itu udah tahu, Om, kalau Dias ini adalah adiknya Arsy yang nikah sama Raja. Terus kenapa telepon kamu? Kenapa dia nggak langsung telepon Arsy atau Raja? Iya, mungkin si penculik ini tahu juga kalau aku ini saudaranya Raja. Masuk akal sih, Bal. Apa ada yang kamu curigain, Bal? Seseorang. Oke. Berarti kita harus lapor polisi, Bal. Harus. Lapor polisi? Kak, Rani, terus aku harus gimana, Kak? Aku harus gimana? udah kamu duduk dulu. Kakak bantuin. Aku pikir setelah video aib Raja kesebar, Arsy bakal ceraiin dia, Kak. Tapi ternyata Arsy bukan sumbu pendek. Justru omongan orang-orang dan tekanan media sama sekali gak berpengaruh buat dia. Terus aku harus gimana, Kak? Udah, kamu harus sabar. Kamu pokoknya jangan gerasa kurusuk. Kamu harus berpikir panjang. Kakak sekarang lagi menekan Raja dan Arsy sampai mereka berpisah. Makasih ya, Kak. Kamu tunggu sini sebentar ya. Nanti kakak balik lagi. Gawat kalau Om sampai ngelaporin soal hilangnya Dias. Dan si penculik itu tahu. Dia pasti bakal nyakitin Dias. Ayo, Bal. Om, jangan Om. Jangan Om, tolong. Kenapa, Bal? Iya, tadi di telepon penculiknya sempat ngancam bakal ngabisin Dias dan buang mayatnya ke sungai, Om. Kalau aku sampai macam-macam lagi. Macam-macam lagi? Berarti kamu sempat ngelakuin hal apa sama penculiknya? Iya, memang tadi siang aku sempat coba cari Dias, Om. Tapi kayaknya si penculik ini tahu gerak-gerik aku, Om. Berarti kamu dipantau, Bal. Aktivitas kamu dipantau sama penculik itu. Hati-hati kamu, Bal. Iya, Om. Pasti, Om. Ya, tapi tolong Om, jangan mikirin terlalu berat soal ini, Om. Om harus yakin sama aku bakal terus cari Dias sampai ketemu. Dan kalau udah ketemu, aku pasti akan anterin Dias ke keluarganya, ke Bu Dahlia, dengan kondisi selamat, Om. Arsy sama Raja tahu nggak soal ini? Kalau soal diculik, kayaknya mereka belum tahu, Om. Mungkin mereka taunya dari Bu Dahlia, kalau Dias nginep di rumah temannya. Om, untuk kesehatan Om, mendingan kita ke dokter yuk. Karena yang aku lihat dari pagi, Om kelihatan nahan nyeri dan megang dada terus, Om. Itu bisa jadi gejala sakit jantung, Om. Om cuma kecapean aja. Ini cuma nyeri sedikit aja. Ya, Om akan periksa besok ke dokter. Aku antar ya? Nggak usah. Om bisa sendiri. Minta diantar sama Pak Jamal. Bal, Om minta sama kamu. Selamatin Dias, temuin dia. Jangan sampai Dias terluka. Kalau pelakunya minta uang tebusan, berapapun Om bayar. Aku jadi curiga.
Jangan-jangan penculik Dias bisa jadi sama dengan orang yang tempo hari menerorku. Perihal pernikahan Raja dan Arsy. Karena modusnya sama, menggunakan telepon dan kini berani menyandra orang. Masalah kamu tuh bukan cuma sama Raja dan Arsy, tapi sama Dias juga, adiknya Arsy. Mau sampai kapan kamu suruh si Dimas buat nyulik Dias lewat tangannya si Jack? Ya itu dia, Kak. Kalau sampai Dias dibebasin, Iqbal bisa kasih tahu ke semua orang soal usia kandungan aku. Dias emang harus disekap supaya Iqbal nggak berani macam-macam. Justru itu, Ran. Kita tuh nggak bisa terus-terusan sekap diap supaya si Iqbal tuh tutup mulut soal usia kehamilan kamu. Ya terus kakak mau gimana sih? Kakak mau ngancurin rencana kita yang kita udah susun dari lama dengan ngebebasin Dias? Akar masalahnya tuh Iqbal, Ran. Kita kan nggak bisa jamin dia akan sampai kapan diam terus kayak gini. Ya walaupun si Dias masih dalam penyekapan. Yang penting aku secepatnya mau nikah sama Raja. Terus habis itu baru kamu mau bebasin si Dias. Ya emang harusnya kayak gitu, Kak. Penculikan Dias tuh malah bikin masalah kamu makin rumit, tau gak, Ran? Han, Hani, tolong bikinin saya teh dong, Han. Hani, Batin, kayaknya itu suami saya manggil. Coba kamu samperin, tanyain ada apa. Siap, Bu Arsy. masuk aja sayang. Ada apa? Bapak butuh apa? Kenapa bisa kamu sih yang masuk? Loh, memangnya Pak Raja manggil siapa? Hani. Duh, Pak Raja ini gimana sih? Di rumah ini kan gak ada yang namanya Hani, Pak. Nih, adanya 1, Bu Arsy. 2, saya asisten yang cantik dan imut, Titin Sumiarti. 3, Pak Mulyono. Gak ada yang namanya Hani, Pak. Adanya juga Bang Hasni. Tapi itu tukang somai, baru lewat nanti sore, Pak. Atau Pak Raja mau somainya Bang Hasni? Titin, dengerin saya. Hani yang saya maksud, itu istri saya. Hani. H-O-N-E-Y. Yang artinya madu manis. Oh, Persis seperti istri saya. Hani. Madu manis. Madu manis. Manisnya pas, tidak berlebih. Arsy? Arsy? Ada apa lagi sih, Raja? Arsy? Iya. Kenapa, Raja? Batin, kenapa ini? Ini loh, Bu Arsy. Katanya Hani itu nama panggilan kesayangan untuk Bu Arsy. Ya Allah. Saya lupa. Hani, maafin aku ya, aku lupa. Ya ampun, Bapak dan Ibu ini loh. Sebenarnya Titin nggak mau ngintipin. Tapi Titin juga pengen. Romantisnya. Kamu ngapain, Tin? Itu loh Pak Mul. Titin juga pengen dipanggil Teteh. Terus Titin bales AA. Kalau gitu, panggil ke saya aja. Ntar saya panggil kamu Teteh. Oh enggak. Mending gak usah. Bisa gatel-gatel badan Titin dengernya. Ih. Jutek banget sih si Titin.
Katanya minta panggil Teteh. Giliran balik panggil AA ke aku, nggak mau. Maunya apa sih, Tin? Emang si Titin mau manggil AA ke siapa? Masa iya?